Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Saat itu, hatiku perlahan tenggelam dalam kegelapan. Setiap kali saya melihat Hao Shen, rasa sakit yang menyayat hati akan tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Akibatnya, saya membuat keputusan tercela. Aku menerimamu. Saya menerima Hao Shen. Namun, apa yang saya pikirkan saat itu adalah bagaimana membangkitkan Hao Shen sehingga dia bisa melawan iblis. Aku selalu percaya dia adalah putra Kaisar Dewa Iblis. Meskipun saya sangat menyukai ketekunan dan kebaikan hatinya, rasa sakit di hati saya mencegah saya untuk berpikir dengan tenang. Akibatnya, saya melakukan yang terbaik untuk melatih Hao Shen, sehingga dia bisa tumbuh. Ketika saya mengetahui bahwa dia sebenarnya adalah Sion of Light, saya ragu sejenak apakah dia benar-benar putra saya atau bukan. Namun, kami telah berpisah selama bertahun-tahun dan saya tidak dapat memahami mengapa Anda tidak akan datang menemukan saya dengan dia jika dia adalah anak saya. Akibatnya, saya terus kesakitan. Saya melatih Hao Shen selama 2 tahun dan akhirnya saya tidak bisa lagi menahan rasa sakit batin saya. Aku bahkan takut untuk menatap matanya yang jernih dan murni. Aku membawamu kembali ke jalur Gunung Tahan Naga karena itu. Saya pikir saya akan merasa sedikit lebih baik jika Hao Shen tidak berada di sisi saya, tetapi saya segera menyadari bahwa rasa sakit saya tetap ada dan itu tumbuh. Jadi, saya memilih untuk melarikan diri. Saya tidak berada di celah gunung penentang naga hampir sepanjang waktu, bahkan pergi selama bertahun-tahun. Aku sangat mencintaimu, tapi mau tak mau aku berpegang teguh pada semua yang kupikirkan di dalam. Setelah itu, bakat Hao Shen secara bertahap menunjukkan dirinya. Dia tampil cemerlang dalam seleksi pasukan perburuan iblis, menjadi pemburu iblis. Perlahan aku mulai memperhatikannya. Aku bahkan akan membuntutinya dan melihatnya menyelesaikan misi. Terkadang, saya bahkan akan membantunya secara diam-diam. Pada saat itu, rasa sakit di hati saya secara bertahap berubah menjadi kekejaman. Saya berpikir bahwa dengan fisik Hao Shen sebagai Sion of Light, akan ada suatu hari ketika dia akan menjadi sangat kuat, cukup kuat untuk mengancam Kaisar Dewa Iblis. Ketika itu terjadi, mereka akan saling berhadapan sebagai ayah dan anak. Tidak masalah siapa yang akan mati dalam pertempuran. Balas dendamku akan selesai. Sampai di sana, Long Xingyu menutup matanya dengan menyakitkan, Hao Shen, tahukah kamu? Saya tahu ketika Anda akan membawa secercah harapan ke pagoda setan bintang ketika Anda berada di kota inti Modu. Saya kebetulan berada di Modu juga. Kebencian mencegah saya menghentikan Anda mengambil risiko. Setelah merasakan Anda jatuh ke dalam perangkap, saya juga tidak menyelamatkan Anda. Saat itu, saya pikir semuanya sudah berakhir, Kaisar Dewa Iblis telah membunuh putranya sendiri. Tapi yang aku tidak tahu adalah aku baru saja melihat anakku sendiri masuk ke dalam perut binatang itu. Betapa ironisnya itu. Aku tidak pantas menjadi ayahmu. Saya tidak pantas. Setelah kamu meninggal, aku merasa lega di dalam. Aku hanya merasa seperti hal yang selalu membebani hatiku telah lenyap. Akibatnya, saya segera kembali ke jalur Gunung Penentang Naga. Saya pikir saya akhirnya bisa tetap bersama Yuer dengan benar. Namun, ketika saya benar-benar menghadapinya, saya menyadari bahwa bayangan Anda terus-menerus melintas di kepala saya. Saya takut mengatakan kepadanya bahwa Anda telah mati untuk Kaisar Dewa Iblis. Saya tidak ingin dia menderitaan emosional lagi. Saya pikir semuanya sudah berakhir. Anda adalah pemburu iblis, jadi tidak ada yang istimewa tentang Anda yang tetap berada di dalam wilayah iblis selamanya. Namun, rasa sakit saya tumbuh lebih dalam dan lebih dalam. Setiap malam, saya akan memikirkan Anda tersenyum ketika Anda memanggil saya ayah. Saya sering tersentak bangun dari mimpi saya. Saya mulai belajar sendiri. Saya menemukan bahwa kebencian dan kebencian masa lalu saya telah lenyap, tetapi apa yang menggantikannya secara bertahap menjadi penyesalan yang tak ada habisnya. Tidak peduli berapa banyak dosa yang telah dilakukan Kaisar Dewa Iblis, kamu tidak bersalah. Saya sebenarnya telah mengirim seorang anak yang selalu memanggil ayah saya dan selalu mempercayai saya ke dalam perut musuh, menghadapi kematian pada akhirnya. Saya tidak dapat memaafkan diri saya sendiri karena tindakan saya. Aku bahkan menyerah pada kesempatan untuk mengambil bagian dalam Great Gathering Kuil. Pada tahun-tahun itu, saya sangat tertekan. Saya juga tidak membuat kemajuan dalam kultivasi saya. Aku hanya bisa bertanya-tanya tentang dekat kemacetan. Namun,
bahkan jika saya telah menyadari kesalahan saya, jadi apa? Saya sudah melakukan kesalahan. Kamu sudah mati. Saya sebenarnya telah mengirim seorang anak yang selalu memanggil ayah saya dan selalu mempercayai saya ke dalam perut musuh, menghadapi kematian pada akhirnya. Saya tidak dapat memaafkan diri saya sendiri karena tindakan saya. Aku bahkan menyerah pada kesempatan untuk mengambil bagian dalam Great Gathering Kuil. Pada tahun-tahun itu, saya sangat tertekan. Saya juga tidak membuat kemajuan dalam kultivasi saya. Aku hanya bisa bertanya-tanya tentang dekat kemacetan. Namun, bahkan jika saya telah menyadari kesalahan saya, jadi apa? Saya sudah melakukan kesalahan. Kamu sudah mati. Saya sebenarnya telah mengirim seorang anak yang selalu memanggil ayah saya dan selalu mempercayai saya ke dalam perut musuh, menghadapi kematian pada akhirnya. Saya tidak dapat memaafkan diri saya sendiri karena tindakan saya. Aku bahkan menyerah pada kesempatan untuk mengambil bagian dalam Great Gathering Kuil. Pada tahun-tahun itu, saya sangat tertekan. Saya juga tidak membuat kemajuan dalam kultivasi saya. Aku hanya bisa bertanya-tanya tentang dekat kemacetan. Namun, bahkan jika saya telah menyadari kesalahan saya, jadi apa? Saya sudah melakukan kesalahan. Kamu sudah mati. Saya juga tidak membuat kemajuan dalam kultivasi saya. Aku hanya bisa bertanya-tanya tentang dekat kemacetan. Namun, bahkan jika saya telah menyadari kesalahan saya, jadi apa? Saya sudah melakukan kesalahan. Kamu sudah mati. Saya juga tidak membuat kemajuan dalam kultivasi saya. Aku hanya bisa bertanya-tanya tentang dekat kemacetan. Namun, bahkan jika saya telah menyadari kesalahan saya, jadi apa? Saya sudah melakukan kesalahan. Kamu sudah mati. Sampai hari itu, aku tiba-tiba mendengar kamu muncul di kota suci dengan secercah harapan dan bahkan mengambil bagian dalam pertemuan besar kuil. Emosi saya sangat campur aduk saat itu. Saya tidak tahu apakah saya seharusnya bahagia, senang atau kesakitan. Namun, saya segera menyadari bahwa kali ini, saya benar-benar merasa seperti beban besar telah dibebaskan dari saya. Saat itu, saya memutuskan bahwa tidak peduli anak siapa Anda akan menjadi anak saya selama Anda memanggil saya ayah. Saya melakukan yang terbaik untuk melupakan masa lalu dan menebus apa yang telah saya lakukan di masa depan, untuk memperlakukan Anda dengan baik dan memelihara Anda. Namun, saya segera menerima kabar lagi bahwa Anda telah benar-benar memimpin secercah harapan untuk mencapai tempat pertama dalam pertemuan Agung Kuil. Baru saat itulah saya menyadari bahwa Anda telah benar-benar melampaui saya. Setelah semua, kami bersatu kembali. Aku benar-benar bahagia, sangat senang. Ketika aku melihatmu lagi, aku benar-benar merasa seperti aku telah melupakan masa lalu. Aku sangat bodoh. Selama bertahun-tahun, saya benar-benar memperlakukan anak saya sendiri sebagai anak orang lain. Aku bahkan hampir secara tidak langsung menyebabkan kematianmu. Apakah Anda tahu berapa banyak air mata yang saya keluarkan ketika saya melihat film yang Anda buat dengan cair? Penyesalanku mencapai batasnya. Saya sangat menyesalinya, sehingga saya tidak mengambil tindakan saat itu, membuat Anda sangat menderita. Jika saya telah menghentikan Anda dari mengambil risiko saat itu, semua ini bisa dihindari. Jika kamu diserang oleh Kaisar Dewa Iblis dan jatuh ke dalam jebakan, aku bisa saja berdiri di sisimu. Setidaknya aku bisa mati bersamamu. Namun, saya tidak melakukannya. Aku tidak pantas menjadi ayahmu. Ketika kamu mati untuk Kaisar Dewa Iblis saat itu, aku sudah kehilangan hak ini. Ketika aku melihatmu lagi, aku benar-benar merasa seperti aku telah melupakan masa lalu. Aku sangat bodoh. Selama bertahun-tahun, saya benar-benar memperlakukan anak saya sendiri sebagai anak orang lain. Aku bahkan hampir secara tidak langsung menyebabkan kematianmu. Apakah Anda tahu berapa banyak air mata yang saya keluarkan ketika saya melihat film yang Anda buat dengan cair? Penyesalanku mencapai batasnya. Saya sangat menyesalinya, sehingga saya tidak mengambil tindakan saat itu, membuat Anda sangat menderita. Jika saya telah menghentikan Anda dari mengambil risiko saat itu, semua ini bisa dihindari. Jika kamu diserang oleh Kaisar Dewa Iblis dan jatuh ke dalam jebakan, aku bisa saja berdiri di sisimu. Setidaknya aku bisa mati bersamamu. Namun, saya tidak melakukannya. Aku tidak pantas menjadi ayahmu. Ketika kamu mati untuk Kaisar Dewa Iblis saat itu, aku sudah kehilangan hak ini. Ketika aku melihatmu lagi, aku benar-benar merasa seperti aku telah melupakan masa lalu. Aku sangat bodoh.
Selama bertahun-tahun, saya benar-benar memperlakukan anak saya sendiri sebagai anak orang lain. Aku bahkan hampir secara tidak langsung menyebabkan kematianmu. Apakah Anda tahu berapa banyak air mata yang saya keluarkan ketika saya melihat film yang Anda buat dengan Chair? Penyesalanku mencapai batasnya. Saya sangat menyesalinya, sehingga saya tidak mengambil tindakan saat itu, membuat Anda sangat menderita. Jika saya telah menghentikan Anda dari mengambil risiko saat itu, semua ini bisa dihindari. Jika kamu diserang oleh Kaisar Dewa Iblis dan jatuh ke dalam jebakan, aku bisa saja berdiri di sisimu. Setidaknya aku bisa mati bersamamu. Namun, saya tidak melakukannya. Aku tidak pantas menjadi ayahmu. Ketika kamu mati untuk Kaisar Dewa Iblis saat itu, aku sudah kehilangan hak ini. Aku benar-benar merasa telah melupakan masa lalu. Aku sangat bodoh. Selama bertahun-tahun, saya benar-benar memperlakukan anak saya sendiri sebagai anak orang lain. Aku bahkan hampir secara tidak langsung menyebabkan kematianmu. Apakah Anda tahu berapa banyak air mata yang saya keluarkan ketika saya melihat film yang Anda buat dengan Chair? Penyesalanku mencapai batasnya. Saya sangat menyesalinya, sehingga saya tidak mengambil tindakan saat itu, membuat Anda sangat menderita. Jika saya telah menghentikan Anda dari mengambil risiko saat itu, semua ini bisa dihindari. Jika kamu diserang oleh Kaisar Dewa Iblis dan jatuh ke dalam jebakan, aku bisa saja berdiri di sisimu. Setidaknya aku bisa mati bersamamu. Namun, saya tidak melakukannya. Aku tidak pantas menjadi ayahmu. Ketika kamu mati untuk Kaisar Dewa Iblis saat itu, aku sudah kehilangan hak ini. Aku benar-benar merasa telah melupakan masa lalu. Aku sangat bodoh. Selama bertahun-tahun, saya benar-benar memperlakukan anak saya sendiri sebagai anak orang lain. Aku bahkan hampir secara tidak langsung menyebabkan kematianmu. Apakah Anda tahu berapa banyak air mata yang saya keluarkan ketika saya melihat film yang Anda buat dengan Chair? Penyesalanku mencapai batasnya. Saya sangat menyesalinya, sehingga saya tidak mengambil tindakan saat itu, membuat Anda sangat menderita. Jika saya telah menghentikan Anda dari mengambil risiko saat itu, semua ini bisa dihindari. Jika kamu diserang oleh Kaisar Dewa Iblis dan jatuh ke dalam jebakan, aku bisa saja berdiri di sisimu. Setidaknya aku bisa mati bersamamu. Namun, saya tidak melakukannya. Aku tidak pantas menjadi ayahmu. Ketika kamu mati untuk Kaisar Dewa Iblis saat itu, aku sudah kehilangan hak ini. Saya sebenarnya telah memperlakukan anak saya sendiri sebagai anak orang lain. Aku bahkan hampir secara tidak langsung menyebabkan kematianmu. Apakah Anda tahu berapa banyak air mata yang saya keluarkan ketika saya melihat film yang Anda buat dengan Chair? Penyesalanku mencapai batasnya. Saya sangat menyesalinya, sehingga saya tidak mengambil tindakan saat itu, membuat Anda sangat menderita. Jika saya telah menghentikan Anda dari mengambil risiko saat itu, semua ini bisa dihindari. Jika kamu diserang oleh Kaisar Dewa Iblis dan jatuh ke dalam jebakan, aku bisa saja berdiri di sisimu. Setidaknya aku bisa mati bersamamu. Namun, saya tidak melakukannya. Aku tidak pantas menjadi ayahmu. Ketika kamu mati untuk Kaisar Dewa Iblis saat itu, aku sudah kehilangan hak ini. Saya sebenarnya telah memperlakukan anak saya sendiri sebagai anak orang lain. Aku bahkan hampir secara tidak langsung menyebabkan kematianmu. Apakah Anda tahu berapa banyak air mata yang saya keluarkan ketika saya melihat film yang Anda buat dengan Chair? Penyesalanku mencapai batasnya. Saya sangat menyesalinya, sehingga saya tidak mengambil tindakan saat itu, membuat Anda sangat menderita. Jika saya telah menghentikan Anda dari mengambil risiko saat itu, semua ini bisa dihindari. Jika kamu diserang oleh Kaisar Dewa Iblis dan jatuh ke dalam jebakan, aku bisa saja berdiri di sisimu. Setidaknya aku bisa mati bersamamu. Namun, saya tidak melakukannya. Aku tidak pantas menjadi ayahmu. Ketika kamu mati untuk Kaisar Dewa Iblis saat itu, aku sudah kehilangan hak ini. Apakah Anda tahu berapa banyak air mata yang saya keluarkan ketika saya melihat film yang Anda buat dengan Chair? Penyesalanku mencapai batasnya. Saya sangat menyesalinya, sehingga saya tidak mengambil tindakan saat itu, membuat Anda sangat menderita. Jika saya telah menghentikan Anda dari mengambil risiko saat itu, semua ini bisa dihindari. Jika kamu diserang oleh Kaisar Dewa Iblis dan jatuh ke dalam jebakan, aku bisa saja berdiri di sisimu. Setidaknya aku bisa mati bersamamu. Namun,
saya tidak melakukannya. Aku tidak pantas menjadi ayahmu. Ketika kamu mati untuk Kaisar Dewa Iblis saat itu, aku sudah kehilangan hak ini. Apakah Anda tahu berapa banyak air mata yang saya keluarkan ketika saya melihat film yang Anda buat dengan cair? Penyesalanku mencapai batasnya. Saya sangat menyesalinya, sehingga saya tidak mengambil tindakan saat itu, membuat Anda sangat menderita. Jika saya telah menghentikan Anda dari mengambil risiko saat itu, semua ini bisa dihindari. Jika kamu diserang oleh Kaisar Dewa Iblis dan jatuh ke dalam jebakan, aku bisa saja berdiri di sisimu. Setidaknya aku bisa mati bersamamu. Namun, saya tidak melakukannya. Aku tidak pantas menjadi ayahmu. Ketika kamu mati untuk Kaisar Dewa Iblis saat itu, aku sudah kehilangan hak ini. Semua ini bisa dihindari. Jika kamu diserang oleh Kaisar Dewa Iblis dan jatuh ke dalam jebakan, aku bisa saja berdiri di sisimu. Setidaknya aku bisa mati bersamamu. Namun, saya tidak melakukannya. Aku tidak pantas menjadi ayahmu. Ketika kamu mati untuk Kaisar Dewa Iblis saat itu, aku sudah kehilangan hak ini. Semua ini bisa dihindari. Jika kamu diserang oleh Kaisar Dewa Iblis dan jatuh ke dalam jebakan, aku bisa saja berdiri di sisimu. Setidaknya aku bisa mati bersamamu. Namun, saya tidak melakukannya. Aku tidak pantas menjadi ayahmu. Ketika kamu mati untuk Kaisar Dewa Iblis saat itu, aku sudah kehilangan hak ini. Sampai di sana, Long Xingyu menghela napas dalam-dalam saat air mata menutupi wajahnya. Dia melirik Long Haoshen dan Bai Yue dalam-dalam, sebelum tiba-tiba mempercepat tanpa tanda-tanda sebelumnya, bergegas menuju Demon God Emperor. Padat, api merah keemasan segera bangkit dari tubuhnya. Ini adalah Divine Knight of Adjudication and Trial yang membakar api hidupnya. Ketika Long Xingyu mengetahui bahwa Long Haoshen benar-benar putranya sendiri, dia merasa hatinya hancur. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana dia harus menghadapi istrinya, apalagi putranya sendiri. Pada saat itu, dia sudah memeluk kematian. Sekarang dia menyerang Kaisar Dewa Iblis dengan kekuatan penuhnya, dia tidak berharap untuk membunuh Kaisar Dewa Iblis. Sebaliknya, dia berharap untuk meninggalkan hidupnya di sini. Dia tidak tahu bagaimana menebus dosa-dosanya. Dia hanya ingin mengakhiri semuanya dengan kematian. Tidak, ayah. Long Haoshen memanggil. Namun, bahkan dengan kultivasinya, dia tidak dapat menghentikan Long Xingyu lagi. Pada saat Long Xingyu mengambil tindakan, dia sudah mengambil keputusan. Dia tidak pernah bergerak secepat ini sebelumnya. Kaisar Dewa Iblis masih tenggelam dalam kesakitan. Dia tidak mengangkat kepalanya untuk melihat Long Xingyu. Namun, bahkan seperti itu, Long Xingyu tidak mungkin menyakitinya dengan kultivasinya. Sosok ungu muncul di depan Kaisar Dewa Iblis. Dengan sekejap, Long Xingyu segera melambung dengan kecepatan lebih cepat dari sebelumnya, seperti dia menabrak bantal besar. Long Haoshen dengan cepat menangkap ayahnya. Orang yang menghentikan Long Xingyu adalah Moon Demon God Agares. Long Haoshen memegang Long Xingyu erat, memaksa kembali api hidupnya. Dia berkata dengan sedih, "Ayah, kamu tidak bisa mati. Anda tidak bisa seperti ini. Jika Anda mati, apa yang akan terjadi pada saya dan ibu? Semuanya salah paham. Jika Anda benar-benar ingin menebus dosa Anda harus tetap hidup." Long Xingyu berjuang bebas dari genggaman Long Haoshen. Divine Knight of Adjudication and Trial yang kuat benar-benar berjongkok di tanah dan menangis terseduh-seduh. Pemandangan ini sangat membebani hati para pembangkit tenaga dari Temple Unions. Agares menatap Long Haoshen dengan tenang, sekarang bukan waktunya untuk menangis. Long Haoshen, Anda harus membuat keputusan sekarang. Apakah Anda tahu mengapa saya tiba-tiba berubah pikiran dan berbalik melawan Anda dengan Yang Mulia dan Vasago? Pikiran Long Haoshen saat ini berantakan. Dia menggelengkan kepalanya secara naluriah. Agares berkata, karena Austin Griffin masih hidup. Selama dia masih hidup, dia adalah musuh kita. Saya bekerja dengan Anda dengan harapan bahwa klan saya dapat berintegrasi dan menjadi manusia di masa depan, sehingga mereka tidak perlu menghancurkan. Namun, selama Austin Griffin masih hidup, bukan hanya ras saya yang punah. Tidak ada di dunia ini yang bisa bertahan. Long Haoshen, Anda saat ini adalah pemimpin manusia. Anda harus membuat keputusan, atau semuanya akan terlambat. Semuanya akan dihancurkan. Apakah kamu mengerti?
Long Haoshen bergoyang sedikit. Agares telah membangunkannya dengan menyebutkan bagaimana dia adalah pemimpin manusia. Dia menggigit ujung lidahnya dan rasa sakit yang hebat membangunkannya dari kesedihannya. Ya, dia saat ini adalah pemimpin manusia. Tidak peduli situasi apa yang dia hadapi, tidak peduli situasi apa yang dia hadapi, dia perlu berpikir untuk kemanusiaan. Sekarang, dia telah mengalahkan Demon God Emperor, Moon Demon God dan Star Demon God. Itu adalah kesempatan terbaik bagi umat manusia untuk keluar dari kegelapan ini. Bahkan jika Kaisar Dewa Iblis adalah kakeknya, dia harus membuat keputusan demi kemanusiaan. Berapa banyak pembangkit tenaga manusia yang mati bagi Kaisar Dewa Iblis? Baru-baru ini, 2 regu pemburu iblis berjudul telah bergabung dalam penghitungan itu. Semua pembunuh Dewa Iblis telah mati di tangan Kaisar Dewa Iblis. Lebih penting lagi, jika dia tidak membunuh Kaisar Dewa Iblis, mereka tidak akan bisa keluar dari zaman kegelapan ini. Mungkin, dia tidak akan pernah mendapatkan kesempatan seperti ini lagi. Berpikir sampai di sana, Long Haoshen secara bertahap menjadi tenang. Dia menatap Agares dengan mata bersinar dan berkata dengan serius, "Agares Senior, saya menghormati Anda, karena Anda telah membuat keputusan yang benar sebelumnya. Anda juga banyak membantu saya di masa lalu. Itu mungkin untuk mengatakan bahwa tanpa bantuan Anda, tidak mungkin bagi kami untuk berhasil menyerang dalam perang suci ini, kami juga tidak akan dapat mencapai hasil seperti itu. Namun, Anda berubah pikiran karena Haoiwei, yang tidak dapat saya setujui. Haoiwei adalah teman saya, saudara saya. Saya tidak percaya itu akan melakukan sesuatu yang buruk untuk saya. Anda hanya mencoba menakut-nakuti saya dengan mengatakan itu akan menghancurkan dunia." Dewa Iblis Bulan Agares tersenyum pahit, "Hanya jika aku mencoba menakutimu. Jika itu benar-benar terjadi, mengapa saya melakukan semua ini? Apakah Anda berpikir bahwa Yang Mulia akan mengampuni saya setelah kita melewati semua ini? Masih belum terlambat bagi Anda untuk mengambil tindakan sekarang. Austin Griffin masih belum terbangun sepenuhnya. Tentu, itu adalah rekanmu, saudaramu sekarang, tetapi begitu dia benar-benar terbangun, itu adalah representasi dari kehancuran murni. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Bahkan bukan dewa, aku tahu kamu tidak percaya padaku. Saat ini, Anda berada di atas angin. Yang Mulia dan saya bukan lawan Anda. Namun, bisakah Anda memberi saya beberapa menit agar saya dapat menceritakan sebuah kisah kepada Anda?" Setelah beberapa saat berpikir, Long Haoshen mengangguk, "Tolong beritahu saya." Agares menghela nafas dalam-dalam. Kisahnya dimulai 7.000 tahun yang lalu di alam yang sangat mirip dengan Seng Modalu. Mungkin makhluk di sana berbeda, tetapi penguasa dunia itu juga manusia. Seluruh benua secara teratur akan mengalami konflik, tetapi pada dasarnya semua di bawah kendali manusia. Di alam itu, hutan dan danau menempati area yang sangat luas. Itu bahkan lebih cantik daripada Seng Modalu sekarang. Ini berlanjut sampai suatu hari, kemunculan keberadaan yang kuat mengubah semuanya. Keberadaan yang kuat ini adalah Austin Griffin. Ketika pertama kali muncul, ia hanya memiliki 3 kepala. Meskipun tidak lemah, itu hanya binatang ajaib yang sedikit lebih kuat di mata manusia yang ditemuinya. Bahkan ada manusia yang mencoba membunuhnya, tetapi ia berhasil melarikan diri dengan licik. Seiring berjalannya waktu, Austin Griffin mulai berkembang secara perlahan. Secara bertahap, ia memperoleh kepala keempat dan kelima. Karena upaya manusia untuk memburunya, ia mulai belajar bagaimana mengulur waktu, bersembunyi di kedalaman hutan yang aman dan perlahan mengembangkan kekuatannya. Ketika muncul di hadapan manusia lagi, ia sudah memiliki 6 kepala, yang merupakan 6 elemen. Itu sudah menjadi agak kuat saat itu. Pembangkit tenaga manusia biasa sama sekali tidak menjadi lawannya. Itu mulai membantai manusia sebagai pembalasan. Terlepas dari kecerdasannya, ia masih tidak dapat menghadapi pembangkit tenaga manusia, sementara kultivasinya terus berkembang dengan kecepatan yang stabil. Setelah 100 tahun, akhirnya tumbuh kepala ke-8. Pada saat itu, ia percaya itu cukup kuat, sehingga tidak lagi bersembunyi, sepenuhnya menampilkan kekuatan kehancuran yang mengerikan. Kekuatannya yang menakutkan membuatnya hampir tak terkalahkan. Setelah menyebabkan beberapa pembantaian, akhirnya mengangkat perhatian manusia. Sejumlah besar pembangkit tenaga manusia dari alam itu berkumpul dan mulai memburunya. Akhirnya, mereka menjebaknya di sebuah lembah dan terlibat dalam pertempuran sengit.
Austin Griffin berkepala 8 sangat kuat, tetapi ada terlalu banyak manusia. Setelah pertempuran yang berlangsung selama 2 hari 2 malam, Austin Griffin akhirnya dikalahkan dan terluka parah. Namun, harus disebutkan bahwa dengan 8 kepala, itu sudah cukup kuat, sehingga berhasil melarikan diri. Pelariannya juga merupakan kesalahan terbesar yang dilakukan manusia di alam itu, yang menyebabkan kehancuran semua kehidupan di alam itu. Setelah melarikan diri, Austin Griffin terlibat dalam kultivasi terpencil, menggunakan lebih dari 1 abad untuk pulih. Ia tahu bahwa itu tidak cukup kuat untuk mendominasi seluruh dunia. Akibatnya, ia bersembunyi dan terus berkultivasi, sampai lebih dari 1 abad kemudian, akhirnya menyelesaikan terobosan terakhirnya, akhirnya terbangun. Itu muncul kembali di benua dan kali ini, menjadi identik dengan kehancuran. Sampai di sana, ketakutan membanjiri mata Agares. Kisah ini telah diturunkan di antara iblis. Meskipun dia tidak hadir ketika itu terjadi, Agares masih mengalami ketakutan yang mendalam bahkan ketika itu berasal dari ingatan Dewa Iblis bulan pertama. Kaisar Dewa Iblis menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia membiarkan Agares melanjutkan narasinya. Ada kehancuran, kehancuran tanpa akhir. Ketika Austin Griffin muncul di alam itu lagi, seluruh benua menghadapi badai kehancuran yang mengerikan. Austin Griffin terlalu kuat, sangat kuat sehingga tidak ada yang bisa menentangnya. Tidak ada yang bisa menentang kehancurannya yang mengerikan. Dalam waktu kurang dari sebulan, itu telah membunuh semua makhluk di sepertiga benua. Apakah itu tanaman, binatang ajaib atau makhluk biasa, mereka semua tidak ada apa-apanya sebelum aura kehancurannya. Sepertiga dari benua kehilangan semua yang pernah tinggal di sana, tidak dapat pulih lagi. Manusia juga mengalami ketakutan yang luar biasa. Namun, ada sejumlah besar pembangkit tenaga manusia di alam itu saat itu. Bahkan ada lebih dari selusin keberadaan setengah dewa yang dengan paksa menekan kultivasi mereka agar tidak menerobos. Itu mungkin untuk mengatakan bahwa ada lebih banyak pembangkit tenaga listrik di alam itu daripada yang dimiliki Sengmo Dalu saat ini. Hanya pembangkit tenaga listrik yang setara dengan Kaisar Dewa Iblis yang mencapai 2 digit. Mereka telah mencoba menggunakan pembangkit tenaga listrik terkuat mereka melawan Austin Griffin, tetapi semuanya gagal. Austin Griffin pada waktu itu telah menjadi simbol tak terkalahkan, tidak dapat jatuh dalam pertempuran. Bahkan Dewa Sejati bukanlah lawannya setelah membangkitkan kepala ke-9-nya. Untuk menghentikan kehancurannya, demi masa depan umat manusia, semua kekuatan manusia berkumpul bersama. Dengan kekuatan beberapa puluh ribu orang, mereka mengumpulkan sumber daya dan kekayaan paling berharga yang ditawarkan umat manusia. Sementara Austin Griffin menghancurkan benua, mereka menggunakan 1 bulan untuk membuat susunan hebat yang dirancang khusus untuk melawan Austin Griffin. Pada hari arai itu sepenuhnya, semua pembangkit tenaga manusia yang menciptakan arai, lebih dari 10.000 di antaranya, mati. Mereka menggunakan darah esensi mereka untuk memelihara kekuatan arai. Arai itu dikenal sebagai arai pembunuh dewa dari 10 bumi dan 9 surga. Juga selama bulan yang singkat itulah Austin Griffin menghancurkan sepertiga benua lainnya. Lebih dari setengah dari semua makhluk di alam itu telah mati karena aura kehancurannya yang mengerikan. Akhirnya, itu tiba di depan arai 10 bumi dan 9 surga yang membunuh dewa. Itu terlalu bangga, sangat bangga sehingga menolak untuk percaya apapun di dunia itu yang bisa melawannya. Akibatnya, akhirnya berakhir di arai 10 bumi dan 9 surga yang membunuh dewa, dan akhirnya disegel di dalam arai, tanpa cara apapun untuk pecah. Sampai di sana, Agares menatap Long Hao Shen dalam-dalam dan berkata dengan tegas, kebanggaan Austin Griffin melarangnya disegel seperti ini. Itu tidak mau menerima nasibnya hanya disegel di sana untuk selamanya. Arai 10 bumi dan 9 surga yang membunuh dewa terdiri dari 72 alat surgawi, dengan 3 alat supra-surgawi di inti susunan, membentuk sangkar besar. Tidak dapat menghancurkan arai 10 bumi dan 9 surga yang membunuh dewa setelah perjuangan putus asa, Austin Griffin melakukan sesuatu untuk menghancurkan semua manusia dan makhluk yang tersisa. Itu membayar nyawanya sendiri sebagai harga untuk menyeret arai 10 bumi dan 9 surga yang membunuh dewa bersamanya. Itu menggunakan tubuh kolosalnya untuk menabrak arai dengan keras. Akhirnya, pada saat susunannya hancur, tubuhnya juga hancur. Kekuatan kehancuran yang mengerikan menjadi kekuatan kehancuran yang paling menakutkan, menyapu seluruh benua dan sepenuhnya membunuh semua makhluk di benua itu dalam bencana mengerikan lainnya.
Arai pembunuh dewa dari 10 bumi dan 9 surga telah benar-benar hancur dan ketika hancur, itu membelah ruang alam itu, memungkinkan 72 alat surgawi yang membentuk arai untuk melewati ruang dalam bentuk 72 pilar yang membentuk sangkar, akhirnya tiba di alam lain. Alam itu disebut Sengmo Dalu. Pembangkit tenaga manusia menjadi gempar ketika Agares sampai di sana. Zaman kegelapan telah berlangsung selama lebih dari 6.000 tahun, tetapi manusia bahkan tidak tahu asal-usul sebenarnya dari iblis. 6.000 tahun yang lalu, mengapa mereka muncul di Sengmo Dalu, dan mengapa mereka begitu kuat? Agares akhirnya memberikan jawaban. Ya, kamu seharusnya sudah menebaknya. Ketika 72 pilar tiba di Sengmo Dalu Anda, mereka disebut pilar Dewa Iblis oleh manusia di sini, sedangkan roh dari 72 pilar Dewa Iblis adalah Dewa Iblis yang Anda bicarakan. Dengan kata lain, Yang mulia, leluhurku. Karena menjadi alam yang berbeda dan 72 pilar Dewa Iblis juga memiliki kekuatan besar, mereka segera mulai mengeluarkan aura asimilasi ketika mereka mendarat di Sengmo Dalu, yang mengarah ke iblis sekarang. Akibatnya, jika kamu benar-benar harus memutuskan siapa yang benar-benar bertanggung jawab atas 6.000 tahun kegelapan yang telah diturunkan manusia ke dalamnya, itu akan menjadi apa yang kamu pegang di tangan kananmu. Itu dia, simbol kehancuran dan pemusnahan, Dewa Murka Surgawi, Chimera berkepala 9, Austin Griffin. Suara gembira Mundi Menggat membuat pikiran Long Hao Shen bergidik. Tidak tergantung padanya apakah dia percaya apa yang dikatakan Agares, dia memikirkan alam Haoiwe, dunia hitam dan merah itu, yang penuh dengan kehancuran dan kekotoran. Dia memikirkan bagaimana semua mayat hidup menyerang Haoiwe dengan kekuatan penuh mereka seolah-olah mereka mencoba untuk menghilangkan masalah di masa depan. Tidak peduli seberapa enggan Long Hao Shen untuk mempercayainya, dia tahu bahwa kemungkinan besar Agares mengatakan yang sebenarnya. Jika tidak, mengapa dia dan Kaisar Dewa Iblis sangat takut pada Haoiwe, dan mengapa hanya kekuatan Haoiwe yang efektif melawan 72 pilar Dewa Iblis yang tidak dapat dihancurkan oleh hal lain? Semua ini telah dijawab oleh cerita Agares. Tidak, itu tidak mungkin. Ketika Haoiwe tiba di dunia ini, aku sudah menggunakan darahku sendiri untuk membersihkan elemen kegelapannya. Itu bukan lagi Austin Griffin dari sebelumnya. Ini Haoiweku. Agares mengangguk, ya, tidak seperti Austin Griffin yang dulu. Dewa Murka Surgawi sejak saat itu telah dihancurkan. Namun, ketika itu pecah dari arai 10 bumi dan 9 surga yang membunuh dewa, itu telah memberitahu kami bahwa itu akan kembali. Itu memiliki 9 peluang untuk menjalani kelahiran kembali. Itu akan kembali hidup. Saya tidak tahu bagaimana Anda membawanya ke dunia ini, tetapi Anda telah menimbulkan bencana bagi diri Anda sendiri.